membuat video pembelajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2006. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan mata kuliah metodologi penelitian untuk pertemuan yang ketiga, yaitu permasalahan penelitian. Sudah dibawa draft proposalnya masing-masing? Sudah. Permasalahan penelitian itu seperti minggu lalu yang kita bahas, kaitan dengan judul penelitian dan bab 1. Jadi, sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, memahami konsepnya, konsep permasalahan penelitian. Yang kedua, bagaimana menentukan masalah penelitian secara tepat. Dan yang ketiga, menyusun rumusan masalah yang baik. Kita mulai dari yang pertama. Bisa kalian sambil lihat di bab 1 latar belakang masalah. Masalah yang sudah kalian buat itu akan saya tinjau ulang kembali apakah sesuai dengan konsep permasalahan penelitian yang akan kita bahas hari ini. Permasalahan penelitian ini yang pertama adalah konsepnya itu, judul yang kalian ambil adalah berasal dari yang pertama fenomena yang kalian lihat. Kemudian yang kedua mungkin ada dari kalian melihat data statistik ketika kalian mengikuti seminar atau kuliah umum. Kemudian kalian lakukan wawancara, kemudian bisa juga kalian melihat di TV apa yang disampaikan oleh otoritas pejabat atau ilmuwan yang menyampaikan tentang kondisi ekonomi saat ini. Kemudian yang berikutnya bisa berasal dari insting kalian. Kalian melihat fenomena ini, misalnya saat ini harga-harga naik dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil. Baik, untuk memahami lebih lanjut kita coba ambil contoh dari temanmu. Coba Miden, kamu tuliskan judul dan bagaimana cara pikir yang
berdasarkan judul, bagaimana bisa menurunkan flu ini? Tentunya melihat dari fenomena yang dilihat. Berarti yang pertama, misalnya motivasi kerja, lingkungan kerja, kinerja. Variabel-variabel inilah yang menjadi permasalahan. Jadi misalnya kita lihat lingkungan kerja, lihat di kampus ini dulu ya, misalnya ada beberapa temannya yang datang terlambat ke kelas. Itu merupakan salah satu contoh lingkungan kerja, tapi dalam bentuk non-fisik. Ya, jadi dia melakukan aktivitas perkuliahan namun terlambat. Itu sebuah fenomena, salah satu contoh fenomena permasalahan. Kemudian kalau lingkungan kerja non-fisiknya, fisiknya misalnya liftnya mengalami kemacetan, jadi kalian naik tangga untuk menuju ke ruangan kelas. Fenomena itulah yang dilihat, kalian lihat. Kemudian yang kedua, hubungkan dengan variabel penelitian. Jadi dari hasil pengamatan kalian tadi, oh itu artinya termasuk variabel apa? Ya tadi seperti yang kalian lihat tadi, lingkungan kerja tadi, lift yang rusak ya, lift rusak. Ini lingkungan kerja. Fisik, mahasiswa terlambat datang, itu termasuk lingkungan kerja non-fisik. Katanya tadi fenomena yang kalian lihat hubungkan dengan variabel penelitian. Dari mana variabel penelitian? Dari teori yang pernah kalian pelajari. Ya, sudah kalian buat di bab 2 kalian tentang variabel yang kalian lihat. Kalau aku untuk variabel yang aku lihat apa? Kalau aku sendiri pakai variabel motivasi kerja sama disiplin kerja. Motivasi dan disiplin. Nah, bisa juga jadi yang tadi contoh fenomena yang dilihat itu, mahasiswa yang terlambat datang itu aku masukkan ke dalam disiplin kerja, bukan variabel lingkungan kerja, karena fenomena yang aku lihat lebih kepada disiplin kerja dan bukan lingkungan kerja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya. Iya, siapa namanya? Iya. Saya sedang mengalami kendala di tentang realitas produktifnya tersebut. Tapi saya sudah pernah tersebut. Jadi Sia sudah melakukan pengamatan di perusahaan yang Sia teliti, tapi mengalami kesulitan dalam memperoleh data. Ya, Itu. Sia sudah melakukan pengajuan surat riset belum ke admin di lantai 2? sepertinya Oke, ya sudah ya. Berarti mungkin memang dari perusahaannya ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diekspos keluar, misalnya data gaji pegawai, ya, data internal lainnya yang bagi perusahaan itu tidak bisa dikeluarkan. Itu mungkin yang Sia bisa lakukan kalau perusahaannya tidak mau mengeluarkan data kompensasi, mungkin bisa data yang lain, misalnya tidak harus berapa besarannya gaji atau besaran gajinya itu sekitar saja, ya, nggak positif, misalnya 3 juta rupiah, tidak, tapi
sana sekitar antara 2 sampai 5 juta. Ya. Terus katanya Zia juga sudah melakukan riset, ya. Mungkin dari riset itu bisa digali kembali untuk mempertajam permasalahan penelitian. Ya, baik sambil dibuka bab 1 latar belakang masalah. Bab 1 latar belakang masalah. Apakah di sana ada data penelitian? Umumnya data penelitian yang diberikan oleh kita adalah data kinerja karyawan. Ini misalnya data produksi, kemudian lingkungan kerja ini, misalnya kalau ruangan kelas, sirkulasi udara, susunan kursi, itu yang kalian ungkapkan walaupun oleh perusahaan tidak diberikan data itu, tapi bisa kalian bayangkan bahwa lazimnya di ruangan kelas atau ruangan kantor yang begitu itu ada sirkulasi udara. Nah, tinggal ditanyakan lagi melalui wawancara bagaimana sirkulasi udara di tempat kalian berada tersebut. Kemudian untuk lingkungan kerja fisik itu dapat dilakukan melalui wawancara. Ya, jadi nanti ada tabel riset sambil dilihat barangkali di sudah ada risetnya. Ya, kalau yang belum ada nanti ditambahkan. Jadi di situ berbentuk pernyataan. Pernyataan itu berkaitan dengan indikator dari masing-masing karyawan. Bisa dibantu melalui ChatGPT, arah pertanyaan sesuai dengan indikator. Namun indikatornya tetap dilihat di buku. Indikatornya itu apa saja, kita arahkan untuk pertanyaannya, ya, supaya pertanyaannya itu pas sesuai dengan masalah yang ingin kita gali. Nanti setelah kalian buat, kalian sebarkan, minta tolong kepada bagian HRD dari perusahaan tempat kalian berdiri untuk menyebarkannya, dan kira-kira dari beberapa variabel itu mana yang bermasalah. Jadi belum tentu masalahnya tentang motivasi lingkungan kerja di PT yang kalian teliti. Jadi kalau menurut ahli, misalnya Kasmir, ya, menurut Kasmir itu ada 13 indikator penelitian. Jadi tidak hanya mencakup 3 ini, namun yang kinerja pasti ada kinerja, terus motivasi, lingkungan. Saya tadi kesulitan minta data gaji, kompensasi, kemudian tadi si Agung tadi disiplin, dan lain sebagainya sampai dengan 13. Nah, jadi 13 ini ditanyakan semua. Jadi kita bukannya ujuk-ujuk menentukan 3 variabel ini, tapi hasil dari pengamatan dan personal yang disebar di perusahaan yang kita terima. Baik, dari alur penentuan masalah, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menentukan bahwa suatu fenomena layak dijadikan topik penelitian? Bagaimana sebuah fenomena layak dijadikan penelitian?
kuesioner yang kita sebar, bisa data yang kita minta di Biro Pusat Statistik atau instansi pemerintah lainnya, bisa kita cari dari penelitian terdahulu, bisa kita tanyakan juga kepada perusahaan mana yang bakal menjadi tempat penelitian kita. Ya. Jadi di situ kita akan melihat bahwa fenomena ini layak menjadi penelitian. Apakah kalau misalnya ada kesulitan tidak diperoleh datanya, nanti kita akan mencari alternatif yang akan kita teliti lainnya. Ingat bahwa nanti pada pertemuan berikutnya bahwa fenomena yang kita teliti itu apakah ada teorinya. Jadi kalau karena harus ada teorinya, teori itu tidak harus dari buku, bisa dari lihat dari jurnal. Ya, bisa sudah menjawab pertanyaannya. Sebagai penutup kuliah hari ini, rangkumannya bahwa yang pertama sangat esensial sekali bahwa latar belakang itu menunjukkan urgensi penelitian yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Jadi apa yang ditanyakan di rumusan masalah itu menggambarkan judul yang sudah kalian tampilkan, kemudian teori yang kalian sampaikan di bab 2, dan yang ketiga bagaimana Anda mencari atau merumuskan masalah tersebut serta untuk mengolahnya nanti di bab 4. Nah, kemudian masalah tadi dari berbagai sumber seperti pengamatan yang kalian lakukan, kemudian tadi sebar kuesioner, kemudian yang lainnya. Kemudian tidak semua masalah diteliti, jadi ada banyak variabel permasalahan, namun lazimnya untuk penelitian S1 sekitar 3 atau 4 variabel saja. Jadi walaupun permasalahan yang banyak, hanya itu yang diambil. Kemudian arah penelitian, jadi arah penelitiannya ini apakah kuantitatif atau kualitatif. Baik, sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini, menurut tugas minggu depan dibawa atau di print jurnal yang kalian sudah download untuk kita bahas bersama, untuk kita lihat kembali dari bab 2 yang telah kalian buat draftnya. Kemudian Ibu tinjau kembali apakah jurnal yang kalian ambil itu sudah penelitian paling lama 10 tahun dari yang sekarang, kemudian jurnal nasional dan jurnal salah satunya jurnal internasional, minimal total keseluruhannya adalah 15 penelitian terdahulu, serta untuk bab 3-nya kesesuaian metode dengan permasalahan dan teori yang sudah